Saudara, ledakan terjadi di gudang amunisi Kodam Jaya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan diduga terjadi akibat masih tersimpannya amunisi kedaluarsa yang seharusnya dimusnahkan. Kobaran api disertai ledakan terjadi di gudang amunisi Kodam Jaya di Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan yang terjadi berkali-kali di dalam gudang yang terbakar membuat warga sekitar panik, berlarian menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam seusai maghrib. Pemadam kebakaran DKI Jakarta mengerahkan 2 unit robot pemadam, mengingat lokasi kebakaran yang masih berpotensi meledak dan berbahaya bagi tim pemadam. Penggunaan robot hanya untuk gudang yang terbakar, sedangkan proses pendinginan menggunakan mobil pemadam kebakaran biasa. Menggunakan robotik. Ada 2 robot yang bisa dioperasikan dari jarak jauh oleh anggota. Karena kan kita tahu lokasinya sangat berpotensi terhadap bahaya terhadap anggota. Maka itu kita lakukan dengan robotik yang bekerja untuk yang sifatnya pemadaman di satu gudang itu. Nah, untuk gudang-gudang lain kita lakukan hanya proses pendinginan. Iya, itu. Nih. Warga terdampak kebakaran gudang amunisi di klaster Visalia, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, memilih untuk mengungsi. Dari 5 klaster yang ada, klaster Visalia yang paling terdampak lantaran posisinya berada di belakang gudang peluru yang terbakar. Warga di klaster ini memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, diantaranya masjid, gereja, dan rumah pribadi kepala desa. Ada suara ledakan dan beberapa dari warga kami bertanya-tanya, dan setelah diselidiki ternyata berasal dari gudang peluru. Dan kebetulan letaknya tidak jauh dari beberapa klaster kami di kota wisata. Jadi yang terdampak langsung itu adalah klaster Nebraska, Visalia, Miami, dan apa tadi? Titik api dari kebakaran gudang amunisi Kodam Jaya dipadamkan sekitar jam 3.45 dini hari tadi. Pangdam Jaya menyebut 27 unit mobil dikerahkan untuk memadamkan api yang terdiri dari damkar Pemprov DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Bekasi. Tadi kita sudah melakukan langkah-langkah penanganan untuk pemadaman titik api dari gudang nomor 6 Gudmurah Paldam Jaya Jakarta, dan pukul 03.45 tadi dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya panas-panas lain yang mungkin berdampak pada hal yang tidak kita inginkan. Dan kita masih melakukan investigasi di sekitar lokasi hingga saat ini, dan mungkin besok pagi juga untuk melakukan penyisiran dan pembersihan sisa-sisa material yang terlempar dari gudang amunisi tersebut. Sedikitnya 86 orang pengungsi mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Bantuan berupa logistik, kasur, selimut, serta pelengkapan bayi. Warga diminta tinggal hingga lokasi kejadian dinyatakan aman dan warga bisa kembali ke rumah masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi di sekitar tempat ledakan gudang amunisi Kodam Jaya, kita sudah terhubung dengan 3 jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi yang berada di lokasi ledakan gudang amunisi Kodam Jaya, ada Abel Insani di perumahan Kota Wisata, dan juga ada Niko Zulfikar yang berada di lokasi pengungsian warga terdampak. Kita ke Taufik terlebih dahulu. Taufik, bagaimana situasi terkini di tempat kejadian ledakan, Taufik? Ya, Mercy dan juga saudara, memang kondisi di lokasi ledakan, tepatnya di Gudmurah atau gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Kabupaten Bogor ini sudah padam 100%, dan tadi menurut informasi yang kami dapatkan proses pendinginan ini sudah selesai pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang diketahui saudara, memang api ini sudah padam sejak pukul 3.45, namun memang proses pendinginan ini terus dilakukan secara berkala, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan proses pendinginan ini berlangsung kurang lebih selama 8 sampai dengan 10 jam. Dan memang tadi kami melihat beberapa unit pemadam kebakaran pun sudah berangsur meninggalkan
tempat ataupun di Gut Murah ini, dan memang ada beberapa pemadam kebakaran yang memang disiagakan untuk bila dibutuhkan ke depannya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, total ada 27 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan, yang mana 2 diantaranya merupakan unit robotik yang dilakukan untuk memadamkan gudang nomor 6, yang mana ini gudang yang menjadi titik ledakan atau titik kebakarannya. Dan tadi saja saudara, baru saja Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri atau meninjau secara langsung Gut Murah yang ada di Kabupaten Bogor ini. Dan memang saat ini proses pemantauan ini masih terus berlangsung, dan kami awak media tidak dapat mengikuti karena memang ini merupakan area terbatas. Dan seperti yang diketahui juga, saudara, memang area terbakar ini hampir 90% area gudang nomor 6 ini terbakar seluruhnya. Dan memang saat ini kita masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait apa penyebabnya, karena dugaan awal dari penyebab meledaknya gudang nomor 6 di gudang amunisi daerah ini, dugaan awalnya dikarenakan adanya gesekan sehingga menyebabkan amunisi yang sudah kadaluarsa ini meledak sehingga terjadi kebakaran. Dan memang beberapa antisipasi ini sudah dilakukan, seperti memang adanya tanggul juga, dan memang tidak adanya listrik di gudang, namun mengatakan bahwa amunisi yang kadaluarsa ini sangat labil sehingga berpotensi untuk terjadinya ledakan. Dan memang untuk saat ini apa langkah yang akan dilakukan, tadi polisi militer sudah langsung melakukan investigasi awal saat sudah padam 100%, dan juga tim dari penjinak bahan peledak atau jihandak ini sudah dikerahkan oleh TNI, yaitu dalam radius 2 km untuk melakukan penyisiran dan juga pembersihan. Dan untuk saat ini kita masih terus menunggu proses investigasi, proses penelitian dari pihak TNI, apa penyebab utama dari terbakarnya gudang amunisi daerah Kodam Jaya berada di Kabupaten Bogor. Mercy. Dari lokasi ledakan gudang amunisi Kodam Jaya, kita bergeser ke Abel Insani yang berada di perumahan kota wisata tak jauh dari lokasi. Abel, bagaimana situasi terkini di perumahan terdampak ledakan? Abel. Ya, hingga siang ini memang untuk warga masih mengungsi, tapi di siang ini sekitar setengah jam yang lalu hingga saat ini sudah mulai terlihat adanya aktivitas dari warga warga di perumahan ini yang mulai keluar masuk gerbang, tapi mereka tidak diizinkan untuk menginap. Artinya mereka hanya diizinkan untuk melihat dan mengambil barang-barang yang mungkin saja diperlukan pada saat mengungsi. Jadi mereka yang datang ini hanya sekedar untuk mengecek rumah, apa saja yang rusak ataupun apa saja yang mungkin barang tertinggal dan akan dibawa ke tempat mengungsi. Dan tadi ada pengakuan dari seorang warga yang memang pada saat ledakan terjadi, yakni pada sekitar pukul 18.30, ia mengaku bahwa pada saat berbuka puasa dengan keluarga, lalu ada ledakan pertama yang terjadi, tapi tidak mengira bahwa itu sebuah ledakan yang besar, karena awalnya mengira petasan, tetapi lama-kelamaan untuk suaranya bertambah besar sehingga mereka menjadi lebih panik dan akhirnya melihat situasi ke depan dan memang sudah ada api yang cukup besar begitu. Akhirnya mereka memilih untuk mengungsi. Memang untuk mengungsi ini sudah dilakukan sejak tadi malam, Mercy dan juga saudara, yakni sekitar pukul 7 malam atau sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi malam. Hingga saat ini warga masih mengungsi. Nah, mengapa mengungsi? Karena memang yang saya sebutkan tadi bahwa untuk ledakan ini terjadi pada pukul 18.30 dan baru bisa dipadamkan pada sekitar pukul 3 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Nah, untuk tadi sekitar pukul 9.30 untuk mobil jihandak atau penjinak bahan peledak ini sudah ada di sekitar perumahan Visalia, dan langsung dari petugas atau dari TNI melakukan penyisiran, di mana dikhawatirkan memang masih ada residu atau bahan-bahan peledak yang memang berterbangan pada saat ledakan itu terjadi ke rumah-rumah warga. Dan memang benar pengakuan salah satu warga juga bahwa rumahnya ini ada yang rusak terkait dengan lampu ataupun genteng yang juga terkena imbas dari ledakan tersebut. Dan memang
Untuk saat ini dari penyisiran itu masih terus dilakukan. Tadi juga sempat menemukan salah satu benda yang cukup asing yang diduga sebagai selongsong. Ya, ini merupakan akibat dari ledakan yang terjadi pada malam kemarin. Nah, untuk saat ini masih terus berlanjut, satu persatu dari rumah sedang disisir. Tadi juga saya melihat bagaimana dari petugas ini membawa satu kotak sekitar ukurannya 60 cm kali 60 cm dibawa, dan ini nantinya untuk tempat dari residu-residu ataupun juga bahan peledak yang ditemukan di sekitar rumah warga. Karena memang tidak hanya di depan saja atau di depan rumah warga saja, tetapi juga sampai ada di dalam rumah warga, yang artinya ini juga menjadi kekhawatiran warga sehingga warga harus mengungsi. Nah, untuk saat ini dari pihak polisi ataupun juga dari TNI masih terus melakukan pengamanan, dan bahkan kalau Anda lihat juga di belakang saya juga adanya garis polisi yang dipasang tidak hanya di sekitar di perumahan ini saja, tapi juga di dalam juga dipasang, lalu di sebelah perumahan ini juga dipasang untuk menetralisir dari area perumahan agar penyisiran ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Dan bagi warga yang memang tinggal di perumahan ini bisa masuk tapi dengan pendampingan, artinya tidak bisa sembarang masuk karena memang untuk proses dari penyisiran ini masih berlangsung. Ya Mercy, nanti kita tunggu saja apa saja hasilnya yang ditemukan oleh petugas terkait dengan penyisiran untuk bahan-bahan atau residu yang tersisa atau berterbangan pada saat ledakan itu terjadi di rumah warga. Kembali ke Anda, Mercy.